Selamat pagi buat kita semua. Nah, di sini kita salam sehat bagi kita semua. Kita akan melanjutkan materi kita pada minggu lalu, yaitu mengenai prinsip ekonomi, ya. Prinsip ekonomi. Nah, di sini kita harus tentu memahami apa itu prinsip ekonomi. Nah, di sana sudah saya buat prinsip ekonomi itu merupakan pedoman bagi para pelaku ekonomi untuk bertindak dalam mengambil keputusan. Itu dia yang digolongkan dengan prinsip ekonomi, yaitu pedoman yang digunakan seseorang dalam mengambil suatu keputusan, ya. Ini digunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, tentu dari sana, dari berdasarkan pengertian di atas, maka ada dia contoh-contoh prinsip yang digunakan dalam ekonomi. Yang pertama itu prinsip hemat. Nah, hemat ini artinya dia tidak boros, ya. Artinya dia berprinsip sesuatu itu dilakukan sesuai dengan porsinya. Nah, yang kedua dia prinsip rasional. Nah, ini diartikan dengan faktor sebab akibat. Misalkan kita membeli suatu bahan dan kita harus memikirkan faktor sebab akibat dari kegiatan yang kita lakukan. Yang ketiga yaitu ekonomis. Artinya di sini prinsip kita ataupun pedoman kita untuk bertindak dalam mengambil keputusan itu harus secara efektif dan efisien. Artinya di sini efektif harus dan efisien, tepat mutu dan tepat waktu. Nah, tentu dari sana berdasarkan contoh prinsip di atas maka akan muncul dia tindakan dan motif ekonomi. Di mana tindakan itu diartikan sebagai usaha kita dalam memperoleh sesuatu dan motif itu diartikan sebagai faktor pendorong, ya. Nah, faktor pendorong untuk mendapatkan sesuatu tersebut yang kita inginkan. Nah, kemudian dari sana tindakan yang ataupun usaha itu terbagi atas dua, yaitu tindakannya berdasarkan ekonomi rasional dan irasional. Di mana rasional ini merupakan tindakan usaha yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan, ya, sesuai dengan kebutuhan. Dan irasional itu tidak sesuai dengan kebutuhan, artinya jauh atau berbanding terbalik dengan ekonomi rasional. Kemudian yang kedua itu motif. Nah, motif ini dimaksud sebagai faktor pendorong, di mana faktor pendorong itu berasal dari internal dan eksternal. Artinya faktor pendorong yang kita gunakan itu dapat berasal dari diri kita sendiri dan dari luar diri kita sendiri. Sehingga berdasarkan tindakan dan motif itu, maka terjadi yang namanya pembagian dan ruang lingkup ekonomi. Ya, pembagian dan ruang lingkup ekonomi. Di mana pembagian itu ada berdasarkan tiga, ya. Pembagian ekonomi itu dibagi atas tiga bagian. Yang pertama ekonomi deskriptif, yang kedua teori ekonomi, yang ketiga ekonomi terapan. Di mana ekonomi deskriptif itu merupakan analisis keadaan yang sebenarnya, ya. Ekonomi deskriptif ini digunakan untuk menganalisis keadaan yang sebenarnya. Sementara yang kedua itu teori ekonomi, yaitu analisis yang digunakan untuk menjelaskan, ya. Teori-teori itu istilahnya analisis yang kita gunakan untuk menjelaskan seperti apa ekonomi itu. Yang ketiga ekonomi terapan, yaitu kebijakan. Ini dia kebijakan yang kita lakukan untuk melakukan sesuatu, ya. Terus yang selanjutnya ruang lingkup ekonomi. Ini ruang lingkup ekonomi terbagi atas dua bagian, ya, yaitu ekonomi mikro dan makro. Di mana ekonomi mikro ini adalah ruang lingkup kecil dari ekonomi dan makro ini ruang lingkup besar, ya, ruang lingkup besar dari ekonomi. Di mana ilmu ekonomi mikro ini mempelajari tentang interaksi di pasar barang dan jasa, ya, interaksi. Nah, selanjutnya di barang dan jasa, itu dia barang dan jasa. Selanjutnya dia interaksi di pasar faktor produksi. Nah, sementara ekonomi makro itu ilmu ekonomi besar, ya, dalam ruang lingkup besar. Di sini dipelajari nanti tingkat kegiatan, ya, tingkat kegiatan perekonomian dan juga pengeluaran agregat, ya, agregat dan juga inflasi, ya. Itu dia yang tergolong di ekonomi makro. Nah, seperti yang
yang saya bilang tadi ini ekonomi mikro, yaitu ruang lingkup kecilnya. Sementara ekonomi makro itu ruang lingkup besar, ya. Dimana contohnya tingkat kegiatan perekonomian yang terjadi sekarang mengenai pengeluaran dan penerimaan agregat dan terjadinya proses inflasi. Dimana setelah ini maka muncul dia yang namanya ekonomi syariah, ya. Dimana ekonomi syariah ini merupakan usaha atau kegiatan yang dilakukan seseorang atau kelompok berusaha untuk mencapai perekonomian yang maju. Itu dia pengertiannya, ya. Dengan tujuan dia menciptakan perekonomian yang maju. Kemudian ekonomi syariah ini memiliki prinsip, yaitu prinsipnya kebebasan. Ya, artinya kebebasan ini terbagi atas beberapa bagian, salah satunya kebebasan dalam konteks kesetaraan sosial, ya. Nah, itu dia kesetaraan sosial. Kemudian dia kesetaraan dalam yang adil dan merata. Nah, itu dia adil dan merata. Kemudian di sini nanti akan ada istilahnya di prinsip ekonomi syariah, penghapusan dan pelarangan riba, ya. Penghapusan dan pelarangan riba, di mana setelah prinsipnya terlaksana maka dia akan muncul nilai-nilai ekonomi syariah. Itu dia nilai-nilai ekonomi syariah. Yang pertama nilainya itu adalah perekonomian masyarakat luas, artinya ruang lingkup perekonomian yang dilakukan di prinsip ekonomi ini akan berjalan luas. Kemudian yang kedua itu keadilan dan persamaan yang menyeluruh. Artinya di sini keadilan dan keadilan yang menyeluruh ini, misalkan kita sama rata, tak ada istilah itu orang kaya ini orang miskin, kita sama rata. Kemudian ada keadilan sosial dan juga ekonomi. Dan kemudian kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Itu dia. Dan yang terakhir ya kesejahteraan sosial. Nah, berdasarkan materi-materi dari sini, apakah bagi anak-anak sekalian ada pertanyaan? Oke. Materi kita untuk minggu depan itu tentang masalah pokok ekonomi dan sistem ekonomi. Nah, berdasarkan materi ini maka nanti buat tugas adik-adik sekalian, ya, tugasnya yang pertama yaitu coba jelaskan contoh tindakan rasional, ya. Tindakan rasional dan irasional. Contoh tindakan rasional dan irasional minimal 5 tindakan. Nah, biar lebih paham, ini tadi kan tindakan rasional itu sesuai kebutuhan. Coba dulu buat contoh tindakan rasional yang pernah dilakukan seseorang dalam memenuhi kebutuhannya yang sesuai, ya. Dan juga irasional. Dan kemudian yang kedua, coba buat dulu contoh motif internal dan eksternal, ya. Motif eksternal dan internal. Nah, ini dimasukkan, ini minimal nanti 3 motif, ya, 3 motif. Nah, ini dikatakan sebagai coba nanti jelaskan dulu motif eksternal dan internal, itu faktor pendorong yang berasal dari dirimu sendiri dan dari luar dirimu sendiri yang pernah kau lakukan dalam melaksanakan suatu kegiatan ekonomi. Sekian dan terima kasih.